Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsha Fadila. Di sini saya akan mereview materi pertemuan keempat mata kuliah Hukum Perdata oleh Bapak Sudiman Siwatang SHMH beserta R. Yuniar Anissa Ilyawati SHMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum keluarga. Pertama adalah perkawinan, di mana di sini saya akan menjelaskan pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencatatan dan tata cara, keabsahan perkawinan, pencegahan dan pembatalan. Lalu, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, rumusan definisi di atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, maka dari bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pertama, syarat-syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, alasan melakukan poligami diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1974 Pasal 41. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1. Nah, pencatatan perkawinan terbagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan pemberitahuan kepada pegawai pencatat pernikahan. Yang kedua, pemberitahuan dilakukan secara lisan ataupun tulisan oleh pihak mempelai. Yang ketiga, pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 10 hari sebelum perkawinan. Nah, yang terakhir adalah pegawai pencatat perkawinan kemudian akan memverifikasi dan memproses pemberitahuan yang telah disampaikan oleh mempelai. Lalu tata cara perkawinan. Yang pertama, sesudah dilangsungkan pernikahan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan sehingga perkawinan itu tercatat secara resmi. Yang kedua, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang-orang yang melangsungkan pernikahan. Pengesahan perkawinan menurut Undang-Undang Tahun 1974 sah atau tidaknya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan pernikahan ataupun perkawinan. Lalu, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat semua dan rukun hukum agama dan kepercayaannya itu. Demikian kebanyakan pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum yang dianut oleh umat Islam Indonesia. Pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif belaka, bukan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Nah, pencegahan perkawinan. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak memenuhi prosedur yang ditentukan. Diatur dalam Pasal 13 Jumto 20. Orang-orang yang dapat mencegah perkawinan: yang pertama, para keluarga dan garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai. Yang kedua, saudara dari salah seorang calon mempelai. Yang ketiga, wali nikah dan salah seorang calon mempelai. Yang keempat, pengampu dari salah seorang calon mempelai. Yang pentingan selanjutnya, suami atau istri dari salah seorang calon mempelai. Dan yang terakhir adalah pejabat yang ditunjuk. Nah, pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.